吗？无比灵丹丹法，绝对不会。大可一走了之，至于你。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Pada kesempatan kali ini, sesuai judul, kita langsung masuk saja tanpa part sebelumnya, sebab kalian sudah akanlah mengetahui apa yang akan terjadi kepada Zanbai, dan juga kita akanlah melihat kebucinan dari Wang Lin untuklah menemani hari-hari dari Li Muan. Anjay, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dari kedatangan Wang Lin bersama dengan jiwa pengembaranya, serta dia mengucapkan dia adalah wanitanya. Siapapun yang menyentuh wanitanya, maka dia akanlah menerima konsekuensinya. Untuk Zanbai yang melihat kedatangan dari Wang Lin, dia tampaklah begitu terkejut yang ternyata Wang Lin itu adalah Zheng Niu. Zheng Niu itu adalah Wang Lin. Hal inilah yang membuat dia menjadi begitu ketar-ketir ketika dia menyebut nama Zheng Niu. Seluruh murid dari Sekte Awan menjadi begitu terkejut juga. Ternyata identitas sebenarnya dari Zheng Niu ternyata Wang Lin. Dan Wang Lin mempertanyakan kepada Zanbai, apa alasan dia mencoba untuklah menyerang Sekte Yuntian atau Sekte Awan. Zanbai memberikan alasan dia memang menyerang seluruh sekte, tetapi dia sama sekali tidaklah mengetahui kalau Sekte Yuntian ini adalah wilayahnya. Jika dia tahu, mungkin saja dia tidak akan melakukan semua ini. Dan dia malah mencoba untuk meminta maaf atas kesalahan ini. Ya elah. Tetapi Wang Lin sama sekali tidak lagi mempedulikannya, dan dia berkata, rasakanlah harga dari kecerobohannya. Dan keluarlah bendera larangannya yang menandakan kematian dari Zanbai sebentar lagi akanlah menemuinya. Melihat itu, Zanbai pun langsung buru-buru melarikan diri dari sana. Akan tetapi, dia pun terkena kekuatan domain waktu yang membuat tubuhnya sama sekali tidak bisa untuklah bergerak. Sedangkan untuk Wang Lin langsunglah mempersiapkan tombak yang begitu besar dan langsunglah diarahkan kepadanya. Melihat itu, Zanbai pun langsunglah mengeluarkan kekuatan penuhnya untuklah menahan tombak tersebut. Akan tetapi, perisai atau kepompong pertahanannya sama sekali tidaklah bisa untuk menahan serangannya. Dan terjadinya ledakan spiritual. Untuk Zanbai yang sudah tidak mungkin bisa menang melawan Wang Lin, dia pun mencoba untuklah memperingatinya kalau dia ini memang sangatlah kuat, tetapi selalu menindas orang yang berada di bawahnya. Dan balasan dari Wang Lin, dia sama sekali tidaklah peduli. Hal inilah yang membuat Zanbai percuma saja untuklah bernegosiasi dengannya, dia terus-terusan mencoba untuklah melarikan diri. Dan juga kalian bisalah melihat kalau serangga milik dari Zanbai tersisa sedikit. Ya, ini mah udah wassalam dah. Dan inilah yang ditunggu-tunggu. Wang Lin akhirnya mengeluarkan kekuatan domain kematian dan kehidupannya. Sehingga Zanbai juga mengeluarkan kekuatan serangganya yang ternyata kalau jiwa intinya ini telah ditanam ke dalam serangga dan tubuh manusianya ini tidak berarti apa-apa karena jiwa intinya telah dia tanam ke dalam serangga ya. Namun itu percuma saja karena seseorang yang telah terkena kekuatan domain kehidupan dan kematian Wang Lin sudah pasti tidak akanlah bisa keluar. Sehingga Zanbai mencoba untuklah menerjang, tetapi kekuatan domain kehidupan dan kematiannya terus menyerap dirinya. Dan pada akhirnya ya, dia sama sekali tidaklah bisa menahannya, yang membuat Zanbai langsunglah dibinasakan. Waduh, ini mah namanya easy peasy guys. Namun setelah kejadian tersebut, Li Muan juga langsunglah tumbang. Melihat kondisi dari Li Muan, dia pun menyuruh seluruh tetua tertinggi dari Sekte Yuntian untuklah menutup gunung mereka. Dan ketika berada di ruangannya, Wang Lin menggunakan batu spiritual tingkat tinggi untuklah memulihkan tubuh dari Li Muan. Dan ketika dia periksa, dirinya benar-benar begitu terkejut dan juga merasa begitu bersalah kepada Li Muan.
Keesokan harinya, Li Muan pun telah tersadarkan, tetapi kondisinya belum pulih total ya, karena ya dia telah termakan usia dan juga terhambat di ranah formasi inti. Ingat ya, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa dari Li Muan yaitu menerobos ke ranah Nesken Soul. Dan Li Muan mempertanyakan kepada Wang Lin, apakah setelah ini dia juga akanlah pergi. Dan Wang Lin pun geleng-geleng kepala. Untuk saat ini, dia tidak memiliki tujuan apapun, dan dia akanlah menemani dirinya terus-menerus. Mendengar itu, Li Muan tampak begitu sangatlah senang. Lalu, Wang Lin pun menyuruh Li Muan untuklah beristirahat secukupnya. Dan dia langsung memanggil 3 tetua sekaligus dan mempertanyakan kepada mereka sebenarnya apa yang terjadi kepada Li Muan. Dan tetua Song Qing langsunglah menjelaskan kalau untuk Li Muan telah gagal 3 kali dalam 100 tahun, terutama waktu 3 tahun yang lalu, dia hampir mati untuklah menerobos ke ranah Nesken Soul. Sejak saat itulah kesehatannya benar-benar semakin memburuk. Tetua Liu Fei menambahkan, dia telah memeriksa tubuh dari Li Muan. Dia telah menemukan bahwa Li Muan mengalami luka dari sumber aslinya atau jiwa aslinya telah benar-benar terluka, yang menyebabkan hidupnya menjadi sangatlah berkurang. Udah nyawanya terbatas, udah gitu dikurangi pula double-double dah. Dan untuk kondisi dia yang bisa bertahan sampai saat ini, semua itu berkat dari ramuan ajaib. Jika tidak ada ramuan ajaib, kemungkinan Li Muan telah meninggal dunia. Mendengar itu ya, Wang Lin benar-benar terpukul. Alhasil, tujuan baru dari Wang Lin yaitu dia akanlah membantu Li Muan untuklah bisa menerobos ke ranah Nesken Soul. Walaupun nantinya dia gagal, dia juga akan mencari cara untuklah mereinkarnasi Li Muan. Anjay. Lalu, Liu Fei dan juga Song Qing langsunglah diperintahkan oleh Wang Lin kalau untuk saat ini dia akan membawa Li Muan pergi dari sini. Sekte Awan Langit atau Sekte Yuntian akanlah dikelola oleh mereka berdua. Dan juga untuk identitas dia sebagai Zheng Yu, tolong dihapuskan di seluruh pikiran dari para murid. Lalu pada malam harinya, Wang Lin langsunglah mengeluarkan pagoda. Dia teringat dengan perkataan dari Zoe, kalau menara pagoda tersebut juga bisalah dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan dia akanlah menjadikan menara pagoda ini sebagai tempat tinggal sementara untuklah Li Muan. Dan juga bertujuan untuklah menekan roh jahat yang berada di dalam tubuhnya. Tidak lama dari itu juga, Li Muan telah tersadarkan dan mempertanyakan dari mana dia mendapati menara pagoda tersebut. Dan Wang Lin pun menceritakan semua kronologinya bagaimana cara dia mendapati menara pagoda tersebut. Dan dia juga menceritakan tentang kisah cinta dari Zoe dan juga Ting Er. Hal inilah yang membuat Li Muan benar-benar terharu kepada mereka berdua. Karena menurutnya, mereka berdua ini adalah cinta sejati. Padahal mah untuk Ting Er tidak sama sekali ya. Tidak sampai di situ juga, Wang Lin memberikan hadiah yang barusan saja dia beli. Yang dimana ya, itu adalah sebuah ramuan spiritual 5 daun. Dan itu sangatlah begitu berharga. Li Muan mempertanyakan kembali di mana dia mendapatkannya. Namun ya Wang Lin menjawab, jika dia menyukainya, maka dia akanlah membantu dirinya untuk mempelajari lebih lanjut di masa mendatang. Dan satu permintaan lagi kepada Wang Lin, dia langsung memperlihatkan darah jiwa dari Sekte Awan Langit, yang dimana ini adalah jiwa-jiwa dari tetua yang telah mereka sita. Permintaannya, kembalikanlah seluruh jiwa ini kepada mereka semua. Sontak mendengar permintaan tersebut, Wang Lin telah mengetahui kalau Li Muan memang sudah siap untuklah meninggal dunia. Tetapi dia sebagai laki-lakinya tidak akanlah membiarkan dirinya mati dan meminta percaya kepada dirinya kalau dia akanlah tetap hidup bersama dirinya selama-lamanya. Lalu Wang Lin dan juga Li Muan memulai petualangan terbaru. Intinya sekarang ini mereka berdua telah berada di luar Sekte Awan Langit. Dan juga mereka berdua membentuk rumah baru. Waduh, bangun rumahnya gampang sekali ya, jadi pengen.
Tidak lama dari itu juga, tetua Lu Fei dan juga Xie Yan datang untuk memberitahu sebuah informasi kalau ramuan tingkat 6 yang akan dilelang sebelumnya akanlah dijual dalam beberapa hari lagi. Waduh, pada ujung-ujungnya Wang Lin juga sangatlah membutuhkannya ya. Tidak sampai di situ juga, mereka berdua telah mendapati undangannya. Dan sebelum mereka berdua pergi dari sana, Wang Lin juga melihat kalau tetua Lu Fei dan juga Xie Yan ternyata mengalami penghambatan di ranah Nesken Soul. Dan dia memberikan sebuah solusi, jika mereka berdua inginlah mencapai ranah formasi jiwa, maka mereka harus bisa untuk memahami jalan surgawi. Dan Wang Lin sendirilah yang akan terus membimbing mereka berdua untuk mencapai ranah formasi jiwa. Mendengar itu ya, mereka berdua tampak begitu sangatlah senang. Dan rencana selanjutnya, Wang Lin akanlah pergi ke Laut Iblis untuk memenangkan lelang tersebut. Ya, bagaimanapun caranya, dia haruslah menang. Walaupun harus membantai seluruh kultivator di sana ya. Tetapi Limuan tetaplah memaksa, dia saat ini inginlah selalu berada di sampingnya Wang Lin. Sontak untuk Wang Lin tidak bisa untuklah menolaknya guys. Dan dia langsunglah membawa Limuan untuk pergi dari sana. Akan tetapi sebelum itu, mereka mengunjungi salah satu tempat yang memiliki banyak sekali kenangan antara Wang Lin dan juga Limuan, yaitu patung naga yang sebelumnya dibentuk oleh Limuan. Akan tetapi setibanya di sana, Limuan dibuat begitu sangatlah kecewa dikarenakan patung naga tersebut sudahlah hancur lebur. Ditambah juga untuk goa yang selama mereka berkultivasi bertahun-tahun di sana telah menghilang. Dan Wang Lin memberitahu sebetulnya goa itu sama sekali tidaklah menghilang. Dan Wang Lin langsunglah mengangkat gunung yang berada di bawahnya yang ternyata selama ini Wang Lin sengaja untuklah menyembunyikannya. Hal inilah yang membuat Limuan tampak begitu sangat senang guys. Karena ya untuk goa tersebutlah yang memiliki kenangan begitu mendalam. Dan mereka pun langsunglah bernostalgia di tempat tersebut. Tidak sampai di situ juga, Wang Lin memperlihatkan katak petirnya kepada Limuan. 当初你带我来到这里，我当时一直想问你是怎么抓的，后来我帮了你。 Dan juga untuk Limuan melihat katak petir ini sedang terluka parah, dia pun memberikan ramuan untuklah memulihkan kekuatannya. Dan benar saja, ketika diberikan sebuah pil, katak petir ini langsunglah bereaksi. Dan hari demi hari pun mereka lewati untuklah menyembuhkan si katak petir. Serta juga kita bisa melihat kebucinan dari Wang Lin untuklah Limuan. Namun dibalik kesenangan serta kebucinan, Wang Lin dan juga Limuan sama-sama berjuang. Untuk Limuan berjuang untuklah tetap bertahan hidup, sedangkan untuk Wang Lin tetaplah berjuang untuklah menyembuhkan dirinya. Waduh, di balik kesenangan tersebut ada sebuah duka yang mendalam sedanglah menunggu mereka berdua. Dan hari pun telah tiba yang dimana acara lelang akanlah segera dimulai. Dan mereka berdua pun langsunglah meninggalkan goa tersebut. Lalu di tempat acara pelelangan, kita akanlah melihat beberapa tokoh lama yang mimin lupa namanya, tetapi dia pernah berurusan dengan Wang Lin. Dan juga ada tokoh baru yang bernama Tetua Gongsun. Dia berada di tahap transformasi jiwa tahap menengah, bukan formasi jiwa ya. Dan untuk Tuan Putri yang disebut sebagai Inti Ungu, dia masihlah berada di ranah Nesken Soul. Kedatangannya langsunglah disambut dengan begitu meriah. Dan untuk kedatangan dari Wang Lin cukuplah begitu menakutkan. Seisi ruangan tiba-tiba membeku total. Sembari berkata dalam hatinya, satu kotak ramuan pil tingkat 6 haruslah didapatkan, apapun caranya.
Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan. Untuk spoilernya ya sudah pasti hari Senin seperti biasa ya. Untuk episode kali ini ya, Mimin sebenarnya tidak begitu rela dengan mereka berdua. Karena ya untuk episode ini adalah awal persiapan untuklah meninggalkan Wang Lin. Hehe. Dan untuk masalah mendapati ramuan pil tingkat 6, tampaknya akanlah terjadi sebuah pertarungan guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.